sini saya Felicia Anggraini dan saya Nifasya Fitri dan saya Eki Sahara. Di sini kami akan ngebahas cara kita ngomong dari yang simple sampai yang bikin mikir dua kali. Betul banget, karena ternyata bahasa itu nggak cuma soal ngomong dan didengar, tapi juga soal dipahami dengan benar. Nah lo, pernah nggak sih kalian ngomong biasa aja, tapi orang yang dengar malah salah paham? Yang maksudnya A, tapi yang ditangkap malah Z. Itu dia yang bakal kita fokuskan hari ini. Kita bakal bahas soal ketaksaan dalam bahasa atau dalam istilah linguistiknya disebut ambiguity. Ambiguitas ini bisa terjadi di mana aja, di chat, di presentasi, bahkan di percakapan sehari-hari. Dan kadang efeknya nggak main-main, bisa bikin hubungan jadi renggang cuma gara-gara salah nangkep. Makanya penting buat kita pahami gimana ketaksaan itu muncul, apa jenis-jenisnya, dan gimana cara menghindarinya biar nggak terjadi miskomunikasi. Lah, maksudnya apa nih? Apa itu ketaksaan? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Ketaksaan atau ambiguitas adalah kondisi di mana sebuah kata atau kalimat punya lebih dari satu kemungkinan makna. Dan yang bikin seru, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kata yang kita ucapin itu ambigu, karena buat kita udah jelas banget maksudnya. Misalnya ya, kalimat saya melihat orang dengan teropong. Itu maksudnya saya yang pakai teropong atau orangnya yang bawa teropong. Nah, itu contoh dari ketaksaan struktural. Maksudnya, struktur atau susunan kalimatnya memungkinkan lebih dari satu penafsiran. Selain itu, ada juga yang namanya ketaksaan leksikal, yaitu ketika satu kata punya lebih dari satu makna. Contoh klasik, bisa berarti mampu, bisa juga racun ular. Jadi, kalau aku bilang aku bisa berubah, pertanyaannya berubah jadi lebih baik atau berubah jadi ular? Ya, salah paham dalam kehidupan nyata. Dampaknya nyata Nyata banget. Yang bikin ketaksaan ini tricky, dia nggak cuma muncul di kalimat-kalimat aneh aja, tapi juga di bahasa sehari-hari yang kalimatnya sederhana. Misalnya pas kita ngomong, dia suka ngajak berantem, itu bisa berarti dia suka memancing konflik, atau dia emang gemar bertanding kayak atlet MMA. Nah, disinilah pentingnya konteks. Karena tanpa konteks, kalimat bisa ditangkap dengan cara yang sangat berbeda. Dan dampaknya nyata loh. Di dunia kerja misalnya, instruksi yang ambigu bisa bikin tugas jadi salah dikerjakan. Di hubungan personal bisa bikin salah paham, berantem, bahkan sampai putus karena beda penafsiran. Padahal ya, sumbernya itu bukan karena niat jahat, tapi karena struktur bahasa yang gak jelas. Gimana biar gak gampang miskom? Tipsnya hindari ketaksaan. Untungnya kita bisa banget kok meminimalkan ketaksaan dalam komunikasi. Caranya, Pertama, perhatikan konteks. Sebelum ngomong atau nulis sesuatu, pastikan lawan bicara kita tahu latar belakangnya. Yang kedua, pilih kata yang tepat dan hindari kalimat yang bisa multitafsir. Misalnya, jangan asal bilang, dia lucu deh, tanpa ngasih konteks apakah maksudnya lucu penampilan, lucu kelakuan, atau malah maksud lain. ketiga, jangan takut kualifikasi. Kalau kamu nggak ngerti maksud orang lain, tanya aja. Dan sebaliknya, kalau kamu sadar kalimat kamu ambigu, tambahkan penjelasan. Komunikasi itu komunikasi itu bukan lomba cepat-cepatan ngomong, tapi tentang saling ngerti. Jadi, kesimpulannya, ketaksaan itu wajar dan sering terjadi, tapi kita bisa belajar untuk lebih peka dalam menyusun kalimat dan membaca situasi. Karena tujuan komunikasi itu kan bukan sekedar ngomong, tapi memastikan lawan bicara beneran paham maksud kita. Semoga
Obrolan hari ini bisa bikin kita semua lebih sadar bahwa salah paham itu seringkali bukan soal siapa yang salah, tapi soal kata yang kurang jelas. Oke, terima Terima kasih kasih semua telah mendengarkan podcast singkat dari Cewek-Cewek Semester Semester 2.